Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa dan Oma yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di pagi yang cerah ini dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Luisa Dabung Mailoa, berasal dari Jemaat GPIB Sebaot Bogor. Opa, Oma yang Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungannya pagi ini. Kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu besar dan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami, di mana kami sudah dijaga dan dinaungi sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang segar dan nyaman. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengar suara-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar ini menjadi pedoman bagi hidup kami dan dapat menuntun langkah kami ke depan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 19 dan 20 yang menyatakan, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Oma, Opa yang Yesus kasihi,
Marilah kita renungkan firman Tuhan ini dengan tema pedih namun membahagiakan. Ayat yang menjadi pokok renungan kita pagi hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 19. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dalam dunia stand up komedi, pertunjukan lawakan atau komedi tunggal, salah satu genre profesi melawak, seorang komika harus membawakan satu materi dengan gaya menolong, meski ada juga yang berdialog dengan penonton di atas panggung. Salah seorang komika ternama Indonesia menyampaikan bahwa tugas seorang komika bukan hanya berdiri di atas panggung untuk melawak, membuat orang lain tertawa atau bahagia, tetapi juga menjaga opini atau pendapatnya sehingga diapresiasi penonton. Melawak itu satu bagian, tetapi mendidik, beropini secara cerdas itu adalah komika sejati. Di sini pemilihan ide, bahkan diksi atau pilihan kata sangat menentukan. Paulus bukanlah komika. Setiap diksi yang dipilihnya bukan bermaksud melucu, namun sebuah penegasan hidup beriman. Dengan diksi ini tampaklah cara berpikir Paulus yang menyatakan pendirian dan kasihnya kepada jemaat Galatia. Ayat 19 ini dibagi 4. Yang pertama, hai anak-anakku. Paulus sungguh mengasihi jemaat Galatia. Meskipun mereka mudah tergoda oleh ajaran sesat, namun demikian mereka adalah milik Tuhan yang berharga, yang tetap harus dipelihara dan dilayani bagaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Yang kedua, menderita sakit bersalin lagi. Kesedihan dan duka cita mendalam dirasakan Paulus ketika ia melihat jemaat Galatia mulai menjauh dari ajaran yang benar. Bahkan ini terjadi secara berulang. Yang ketiga, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Namun demikian, Paulus tetap percaya bahwa sukacita akan ia alami sebagaimana setiap persalinan yang menyakitkan akan berujung pada tangisan bayi yang membahagiakan orang tua, pertanda hadirnya anak terkasih. Paulus akan bersukacita karena jemaat Galatia semakin serupa dengan Kristus. Keempat, dapat berbicara dengan suara yang lain. Jika ada cara lain di dalam membimbing jemaat Galatia, Paulus bahkan rela berganti suara asalkan jemaat tetap berada di dalam kebenaran salib Kristus. Saudara-saudaraku, marilah kita meneladani sikap Paulus. Engkau
Oma, opa yang Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan telah kami dengar. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bersikap seperti Paulus yang peduli dan mengasihi sesama kami untuk tetap berada di dalam kasih-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan dan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan, berkatilah para fungsionaris Majelis Sinode dan Dewan PKLU dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, karena semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pengurus dari pelkat-pelkat, agar pelayanan mereka dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk opa dan oma yang mengalami kelemahan tubuh karena lanjut usia dan menderita sakit penyakit. Kami percaya Engkaulah Allah kami yang hidup, tabib yang agung, yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh tetap bersyukur dan bersuka cita. Kami berdoa juga untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah mereka diberi kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil dan benar, sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini boleh merasa aman, nyaman, dan damai. Kami berdoa juga untuk semua warga anggota PKLU se-GPIB, di mana saja mereka berada. Biarlah kami semua diberi kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi anak cucu dan semua orang yang berada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhanlah yang akan menyempurnakan doa ini, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada opa dan oma yang sudah mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi ini, 23 Februari 2023. Kiranya opa dan oma semua diberi kekuatan, semangat, dan sehat selalu. PKLU tetap segar dan hijau. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.